Halo para mahasiswa yang sedang berjuang untuk bisa lulus cum laude. Nah, sebelum kita mulai mencari tahu bagaimana sih bisa lulus cum laude dan bagaimana sih jika nilai kita kecil terus atau nilai kita C gitu apakah bisa lulus cum laude. Nah, sebelum kita bahas itu semua, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Salsa Aprilia Bila dari jurusan PGMI 4A Syekh Nurjati, Cirebon. Nah, para mahasiswa kan pada ingin bisa lulus menggunakan cum laude. Nah, jika kita ingin lulus menggunakan cum laude, maka kita harus rajin belajar, terus harus giat lagi, jangan males-malesan, buang kata males, buang kata yang bikin kita nggak bisa untuk belajar, buang. Terus tetap jaga kesehatan biar kita bisa belajar, dan intinya mah jangan malas-malasan lagi. Jika kita tidak malas-malasan dan kita belajar terus giat gitu, kita juga bakal mendapatkan nilai yang tinggi dan besar. Nah, kalau kita mendapatkan nilai yang tinggi dan besar, kita juga bisa masuk dengan menggunakan atau bisa lulus dengan menggunakan cum laude. Nah, dari itu. Nah, kalau kita malas-malasan untuk belajar, kita nggak bakal apakah bisa gitu buat lulus cum laude. Tentu kan pasti masih dipertimbangkan. Maka dari itu, yuk para mahasiswa, kita harus giat belajar supaya bisa lulus dengan menggunakan cum laude. Nah, saya akan bertanya nih teman-teman kepada teman-teman semua nih. Nah, apakah jika kita mendapatkan nilai C masih bisa untuk cum laude? Nah, bisa nggak ya teman-teman? Nah, tentu saja pasti bisa jika nilai C kita itu tertutupi dengan mata kuliah lainnya. Nah, bagaimana sih contohnya? Nih, saya akan memberikan contohnya. Nah, contohnya tuh bagaimana sih teman-teman? Nih, contoh untuk jenjang S1, jika kita mempunyai SKS dengan rata-rata 148. Nah, 148 SKS. Nah, sedangkan untuk mendapatkan status cum laude itu kan harus mendapatkan nilai IPK atau nilai kumulatif rata-rata dari 148 SKS itu menjadi di atas 3,5 atau 3,51. Nah, sehingga nilai kumulatif minimal untuk bisa cum laude yaitu 3,51 dikali 148 sama dengan 519,48. Dengan asumsi nilai C yang didapatkan sebanyak 10 SKS, di mana nilai C berbobot 2, sehingga total nilai C keseluruhannya yaitu kumulatif nilai C sama dengan 2 kali 10. Nah, teman-teman tahu nggak? 2 kali 10 sama dengan 20. Sehingga sisa nilai yang harus Anda peroleh untuk mendapatkan predikat cum laude yaitu 519,48 dikurangi 20. Nah, berapa hasilnya? Nah, jadi hasilnya itu 499,48. Dengan sisa SKS sebanyak 148 dikurangi 10 sama dengan kan 138 SKS. Nah, disitulah anggaplah Anda mendapatkan nilai B di semua sisa SKS dengan bobot nilai B itu sama dengan 3 poin. Sehingga sisa nilai yang Anda peroleh yaitu 138 kali 3 sama dengan 414. Dan nilai tersebut kurang dari 499,48 sehingga Anda mendapatkan nilai A dengan bobot nilai 4 poin
di beberapa mata kuliah atau di SKS lainnya, selain dari nilai B, dengan menggunakan sedikit perhitungan, terus banyaknya SKS yang harus mendapatkan nilai A minimal sebanyak 86 SKS. Nah, kesimpulannya jadi seperti ini. Anda masih bisa mendapatkan predikat cum laude dengan nilai C di transkrip Anda, asalkan nilai C bisa tertutup dengan nilai A dan B di mata kuliah, dan yang terpenting lulus dengan masa kuliah maksimal 4 tahun. Nah, jika kita lulus kuliah dengan maksimal 4 tahun, insya Allah kita bisa lulus dengan menggunakan cum laude. Nah, terus makanya jangan menyerah, makanya kita terus belajar. Jika kita belajar terus kan otomatis kita tuh bakal lebih giat lagi dan nilai kita bakal lebih besar gitu. Nah, bagaimana sih tipsnya agar lulus dengan predikat cum laude? Nah, tipsnya itu yaitu, nah di sini kan ada nih apa saja tips biar kita lulus dengan predikat cum laude. Nah, tipsnya itu menurut saya tipsnya, ambis adalah jalan untuk mendapatkan predikat cum laude. Tidak semua orang bisa menjadi ambis, kecuali ada satu poin yang men-trigger mereka supaya berubah. Seperti kayak gini contohnya. Keinginan untuk cepat lulus atau setelah lulus bisa bekerja di perusahaan yang bonafide. Pada intinya kembali lagi ke kalian semua. Kalian harus bisa mindset tujuan kalian kuliah itu apa. Nah, kalian semua tuh harus punya mindset tujuan kuliah itu apa sih. Tujuan kalian untuk kuliah itu apa? Nah, apakah kalian kuliah untuk demi nilai, untuk demi materi, atau demi apa gitu kan ya. Nah, saran saya nih, sebaiknya tidak hanya cuma cum laude yang dikejar, tetapi harus kita kejar juga soft skill kalian di sana, karena ketika kuliah zaman sekarang tidak cukup sulit untuk mendapatkan predikat cum laude, karena cenderungnya dosen tidak berlaku untuk semua kampus apalagi untuk teknik. Nah, kalau jadi tuh tidak semua kampus itu bisa menggunakan lulus cum laude, tergantung dosen. Apalagi untuk teknik kan. Nah, jadi yang lebih fleksibel dalam memberi nilai seperti mengikuti webinar, nah terus seminar, terus les-lesan bahasa asing. Jadi itu kita tuh harus mengikuti webinar, seminar gitu, terus les-lesan kayak les bahasa asing gitu. Nah, misalnya itu kamu sudah menguasai minimal bisa bahasa Inggris untuk level percakapan, bahkan sampai level negatif akan lebih baik karena kamu sudah punya nilai tambahan untuk nantinya ketika melamar pekerjaan. Nah, jadi kita tuh harus punya level, kita tuh harus sudah semisal kita menguasai bahasa asing. Kalau bahasa asing itu kayak bahasa Inggris gitu. Nah,
Cukup sekian ya penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya ada yang kurang atau tidak nyambung atau bagaimana. Mohon koreksinya kepada teman-teman semua yang melihat ini gitu ya. Pokoknya terima kasih. Jika ada yang ingin menambahkan kami persilahkan. Terima kasih semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. See you.